Di-remind lagi, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk rekan-rekan yang lain, diingatkan untuk mengaktifkan kameranya ya rekan-rekan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah bersekutu kembali pada ibadah syukur HUT Gerakan Pemuda kita yang ke-71. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat, perkasa seperti pada burung Raja Wali. Pemberitaan firman kita pada malam hari ini ialah Ibu Pendeta Nyonya Ivon Lela Makatita. Rekan-rekan, mari kita menyanyikan Mas Pekat Gerakan Pemuda. Rekan-rekan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Rekan-rekan, mari kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan memuji dan memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyikan Kitab Bakti 6, bait yang pertama dan yang kedua.
Rekan-rekan, mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih telah mempertemukan kami di sini meskipun hanya melalui via Zoom. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, terima kasih telah menambahkan umur kami yang menambahkan umur kami 1 tahun lagi, yaitu menjadi 71 tahun. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus melalui Ibu Pendeta. Pimpin kami dari awal sampai dengan akhirnya, pimpin sinyal kami, semoga sinyal kami tetap stabil demi mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Rekan-rekan, mari kita bermazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Rekan-rekan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari band akustik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang dibacakan nanti oleh Ketua GP, Saudara Ardi. Baiklah, kita akan mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang rahmani, Allah yang maha besar, terima kasih untuk perhimpunan anak-anakmu, Gerakan Pemuda GPB Maranatha Denpasar, bersama dengan anggota yang hadir, bersama dengan pengurus ke-6 Pelkat yang hadir. Kami akan bersyukur 71 tahun pemuda GPIB menapaki langkahnya. Biar Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati kami yang memberikan hati kami untuk kuasa dan Roh-Mu yang kudus, bekerja untuk kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar Tuhan kami mengundang hikmat Tuhan, Roh Tuhan, untuk menaungi hati kami, berbicara kepada kami, sehingga kami mengerti pesan yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Roma 8, ayat 31 sampai 36, yang menyatakan, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan tidak lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, Shalom. Ya. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan ulang tahun
GP ke-71 tahun. Lama ya. Sudah tua ya, tapi masih muda, awet muda. Nah, saudara, saya teringat slogan dari proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Dia mengatakan demikian, beri aku 1000 orang tua, ya, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Luar biasa slogan ini. Saudara tahu Gunung Semeru itu gunung Merapi yang tertinggi ya di Jawa Timur. Ada satu Gunung Kerinci yang paling tertinggi, kemudian juga Gunung Rinjani, di mana itu Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, dan Gunung Semeru ini yang paling tertinggi, yang dikatakan ada 3.676 meter dari permukaan air laut tingginya. Itu terletak di daerah antara Malang dan Lumajang. Nah, saudara, betapa slogan daripada Soekarno ini begitu menggebu-gebu, mengharapkan ada pemuda tanah air kita Indonesia, walaupun hanya 10 dapat mengguncangkan dunia, lebih daripada 1000 orang tua yang mengangkat Gunung Semeru. Jadi kekuatan daripada pemuda itu merupakan harapan Indonesia ke depan, termasuk GP Maranatha Denpasar. Bukan hanya harapan Gereja Maranatha Denpasar, tetapi juga adalah harapan anak bangsa negeri kita tercinta ini. Nah, saudara, sebagai pemuda ada yang perlu kita renungkan dalam kerangka 71 tahun Gerakan Pemuda GPIB menjalankan misi Allah. Perikop pembacaan kita dari SBP, Sabda Bina Pemuda GPIB, menyampaikan ada sikap yang perlu dilakukan oleh Gerakan Pemuda, mencontohi seorang Rasul Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan ini juga dia mengharapkan gereja, generasi muda yang akan datang punya sikap yang tegas, punya sikap yang teguh dalam menjalankan kehidupan ini. Karena itu sikap orang muda, orang Kristen yang diharapkan oleh Rasul Paulus, seperti perikop yang kita baca di dalam Roma pasal 8 tadi, khususnya ayat 31 dan 34, sebetulnya intisarinya adalah bagaimana kita manusia, termasuk di dalamnya orang muda, untuk bisa teguh berdiri dalam hidup sebagai orang Kristen adalah bagaimana melawan dosa, melawan kejahatan, melawan hal-hal yang dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan, dan kita yakin bahwa ketika kita mau melawan segala bentuk-bentuk dosa dan kejahatan, kita tidak perlu takut sebagai kaum muda, ya. Karena dikatakan di situ bahwa Allah kita, Allah yang hidup, Allah itu akan memihak kepada kita. Juga ketika kita berhadapan dengan segala bentuk dosa dan tawaran dosa dan kenikmatannya sebagai orang muda, kita bisa dibentengi oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan memihak kepada kita. Yang kedua, mau disampaikan bahwa sikap orang Kristen diharapkan oleh Rasul Paulus adalah mempunyai iman yang teguh. Pada siapa? Bukan pada seseorang, bukan pada orang yang terhormat, bukan kepada sesuatu yang dikatakan, yang diandalkan dalam kehidupan pemuda, tetapi lebih daripada itu bukan manusia, tetapi kepada Allah, kepada Yesus. Iman yang teguh kepada Yesus dapat menolong kita untuk menghadapi bukan hanya penderitaan, bukan hanya pergumulan, bukan hanya tantangan dan hambatan, tetapi juga iman yang teguh dapat melawan kita
dari dosa dan kesalahan. Kita akan dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan kesalahan karena kita punya iman yang teguh pada Yesus. Dan Yesus akan menolong kita untuk membawa kita kepada jalan Tuhan, jalan yang baik. Dan dibawa kita untuk tidak berada di dalam jalan yang salah, jalan dosa. Sikap orang Kristen menurut Rasul Paulus bukan hanya kepada jemaat Roma, bahwa kita juga dalam melaksanakan misi kita ke depan, meskipun ada hambatan, tantangan, penderitaan, pergumulan, tetapi kita diharapkan sebagai pemuda tetap punya kasih yang terus-menerus diletakkan pada Tuhan. Sehingga di dalam menjalankan misi kita sebagai pemuda gereja ke depan, ya, walaupun kita berhadapan dengan tantangan, kemudahan, dan sebagainya, kita didorong oleh kasih kita yang besar kepada Tuhan, sehingga kasih yang besar kepada Tuhan itu mendorong kita untuk maju, mendorong kita untuk menjadi pemuda yang diharapkan. Bukan hanya oleh Yesus, tetapi juga oleh kehidupan keluarga, orang tua, dan harapan gereja ke depan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita petik dari firman hari ini? Ya. Rasul Paulus menitipkan kepada kita sebagai pemuda, bagaimana kita bisa melawan dosa, bagaimana kita bisa melawan penderitaan, tidak mudah. Ya, kita harus bersama Tuhan. Karena itu ada kunci yang bisa menjadi pegangan bagi pemuda. Berpeganglah pada iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, tetaplah berpegang pada iman. Karena hanya dengan iman yang kokoh, kita boleh menjadi kuat. Ya. Kemudian, apa kunci pegangan bagi pemuda? Ya. Kita berpegang pada hukum Tuhan. Bisa ditayangkan tayangannya. Ya. Bagaimana kita berpegang pada hukum Tuhan? Itu sangat penting. Ya. Hukum Tuhan itu adalah aturan-aturan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa melawan dosa? Melawan dosa itu hanya karena iman dan karena kita melihat hukum Tuhan. Kita mau berpegang pada hukum Tuhan. Ya. Saudara, kita boleh melihat bahwa kunci pegangan pemuda adalah bagaimana kita hidup dalam norma. Ya. Norma yang mana? Aturan yang mana? Norma-norma yang baik. Norma-norma yang baik itu adalah yang kita pegang. Ya. Norma-norma yang baik itu ada di sekitar masyarakat kita, hal-hal yang baik kita pegang. Norma-norma yang baik dari Bible, hal-hal yang baik kita pegang. Sehingga kita bisa, ya, dengan norma yang baik itu kita bisa membedakan, kita bisa memilih mana yang baik, ya, kita ikutin, mana yang jahat, kita lepaskan. Artinya kepada kaum pemuda menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan, ya, kita harus berani memilih yang baik dari yang terbaik. Artinya memilih yang baik itu memilih jalan dan kehendak Tuhan. Memilih yang baik itu adalah berpegang pada nilai-nilai Bible, Alkitab yang diajarkan oleh firman Tuhan. Peganglah itu. Ya, kaum pemuda jangan melupakan nilai-nilai yang baik. Meskipun di sekitar kita ada banyak tawaran, ada tantangan kehidupan, ya, tetapi kita tetap berani memilih yang baik. Nah, kunci pegangan pemuda, ya, bagaimana melawan dosa, menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada di sekitar para pemuda. Tetap kita menjaga hati kita, hati nurani yang baik, ya, hati yang bersumber dari Allah, hati yang bersumber dari hikmat Tuhan. Ya, itu akan melahirkan pikiran yang baik dan tindakan yang baik. Karena itu hati kita harus selalu kita jaga. Ya, kita jaga dengan nilai-nilai yang baik dari Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan ada satu slogan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Dia mengatakan begini, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin pribadi, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya,
Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam kerangka HUT 71, GPIB, dalam kerangka juga kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 76 tahun ya. Beda-beda tipis saja, 71 tahun GPIB, GPIB 76 tahun HUT RI kita. Jadi selama waktu itu ya, pemuda harus maju, disiplin diri, ya, disiplin rohani, disiplin membaca Alkitab, disiplin untuk berkumpul dengan teman-teman ya, seiman ya. Jangan hanya lebih bergaul dengan teman-teman yang tidak seiman, tetapi juga dengan teman-teman seiman. Supaya apa? Rohani kita, spiritual kita tetap terjaga, terpelihara. Selamat ulang tahun GPIB. Tetap di zaman yang merdeka ini kita juga harus ya membebaskan diri kita merdeka dari dosa dan kejahatan. Dan kitalah pemuda yang diharapkan gereja di masa depan, tiang gereja ini membawa kebaikan, membawa misi Allah, membawa kabar baik tentang Kristus dalam kehidupan. Baik bagi gereja, baik bagi pemuda, baik di mana saudara berada. Selamat ulang tahun GP ke-71. Merdeka. Kita ada dalam saat teduh. Mendengarkan persembahan pujian kepada Allah dari saudari Omega. Kami persilakan. Allah yang setia,
kekuatannya ada. Bersyukur selamanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya kami telah mendengarkan firman. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam diri kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Maranatha dan Pasar. Berkatilah dalam setiap pelayanan dan program-program yang akan dilaksanakan. Kiranya semua program-program itu dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang terdampak COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan, memberikan mereka kekuatan, baik dalam hal pekerjaan maupun dalam proses belajar mengajar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bantulah kami supaya kami tetap tegar untuk menjalani ini semua. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, Tuhan Yesus. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjalani cobaan dari-Mu ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk berkat gerakan pemuda GPIB, khususnya GPIB, dalam menjalankan program-program. Kiranya setiap program-program yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat GPIB yang baru saja berulang tahun. Kiranya Engkau tuntun di setiap pelayanan dan kesaksian kami, ya Tuhan. Dan kiranya meski di setiap pandemi ini, kami tetap semangat dan tidak pernah pudar di dalam memuliakan dan memuji nama-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah menambahkan umur mereka 1 tahun lagi, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang sakit maupun berduka. Beri mereka kekuatan dan kesembuhan, kiranya dapat mereka sembuh dari setiap sakit penyakit yang mereka alami, dan beri mereka kekuatan serta penghiburan bagi rekan-rekan kami yang sedang berduka, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat katekisan yang saat ini sedang belajar, ya Tuhan, kiranya mereka dapat belajar lebih mengenal Engkau lagi, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Ketua 3 yang membidangi Pelkat PPSDI, Bapak Penatua Cak Malelak, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi Bapak Penatua Cak Malelak, agar ia boleh membina khususnya juga Pelkat secara keseluruhan dan anak-anak GP Maranatha Denpasar. Engkau juga Allah yang maha baik, memberkati keluarganya dan memberkati ke-6 Pelkat pengurus, dan juga dalam kebersamaan dengan GP, ke-6 Pelkat ini boleh membawa misi Yesus ke depan, dan banyak orang juga diselamatkan melewati dedikasi mereka dan pengurus GP. Kami teringat kepada Ketua GP, Saudara Ardi Wadu. Biar Tuhan bersama-sama dengan pengurus GP, mereka boleh berjalan bersama-sama bergandengan tangan, rukun, damai, kompak, dan mereka merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk memotivasi anak-anak GP, memotivasi kehidupan mereka dalam studi, memotivasi mereka dalam hidup spiritual. Biar Engkau memberkati seluruh kehidupan pengurus GP di dalam kepemimpinan Saudara Ardi Wadu. Kami juga berdoa, biarlah Engkau memberkati Dewan GP, GPIB dalam kepemimpinan Ketua Kak Roland dan kawan-kawan, dan yang hadir dalam ibadah bersama dengan GPIB, GP Maranatha Denpasar,
Saudara Kesia Mahulete, Engkau memberkati, biarlah kekompakan Dewan Pusat bersama dengan gerakan pemuda di seluruh Indonesia menjadi satu bagian kegembiraan. Bagaimana Tuhan memotivasi Dewan GP dan anak-anak GP di seluruh Indonesia, mereka berjalan ke depan, kompak, rukun, damai, dan tetap membawa misi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua tim yang menyelenggarakan ulang tahun GP ke-71 tahun ini, baik tim musik, baik organis, pianis, multimedia, dan juga panitia kecil daripada tim GP Marden, dan juga saudari Omega yang memberikan persembahan pujian. Semuanya Engkau berkati, sehingga penyelenggaraan HUT GP ke-71 ini berjalan dengan baik. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau boleh mendengarkan doa kami, menyempurnakannya, dan kabulkanlah apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami doa yang agung, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, mari kita melakukan persembahan syukur. Tuhan bersabda agar kita menyerahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup bagi Tuhan. Untuk itu, sebagai tandanya kita menyerahkan persembahan syukur kita sambil mengingat pesan ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil menyanyikan Kitab Bakti 81, bait yang kedua dan yang ketiga. Rekan-rekan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur, kiranya berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, dan juga berkatilah program-program dari gereja yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Rekan-rekan, warta pelkat akan dibacakan oleh pengurus. Shalom rekan-rekan, untuk warta pelkat hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ivonne Lele Makatita yang telah membawakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan dan memberkati juga kehidupan Ibu Pendeta beserta keluarga Hari Lepas Hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas dan sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah HUT Puncak ke-71 hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan rekan-rekan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pemuda-pemudi yang telah hadir dalam ibadah Puncak HUT GP yang ke-71 hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gerak layan kita semua. Untuk persembahan pelkat GP, dapat rekan-rekan transfer langsung ke rekening gereja atau langsung ke kasir gereja. Sekian warta pelkat hari ini, sampai bertemu di ibadah pelkat Gerakan Pemuda minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan, dan saudara-saudara Gerakan Pemuda, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah firman Tuhan menerangi seluruh karya dan kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, Gerakan Pemuda yang Yesus kasihi, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita selalu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat teduh bersama, salam namaste.
Gerakan Pemuda GPIB. Halo rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah bergabung pada ibadah syukur dan perayaan HUT Puncak GPIB yang ke-71 tahun ini. Walaupun kita secara virtual seperti ini, tapi saya berharap rekan-rekan semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan pastinya penuh dengan sukacita. Bagi kalian yang ada di Zoom, mungkin bisa dihidupkan mode applause-nya sebagai tanda kemeriahan dari acara HUT ini. Dan bagi rekan-rekan yang bergabung di YouTube, kalian bisa klik like sebagai tanda kemeriahan dari HUT ini. Terima kasih. Baik, sekarang saya memohon kepada rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom untuk on cam semuanya dan meng-unmute sejenak, karena di sini saya ingin menanyakan sesuatu yang harusnya kalian bisa menjawabnya dengan penuh semangat dan energi pastinya. Baik, apakah rekan-rekan sudah on cam dan meng-unmute-nya sejenak? Aku. Sudah? Di-unmute semuanya untuk mengetahui, untuk bisa saya ngelihat gitu semangat kalian menjawab pertanyaan ini gitu. Wah, bisa di-unmute sejenak. Halo semuanya. Ya, biar kita rekan-rekan sekalian. Kak Romi. Halo, semangat. Sawadikap. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Sekarang kita coba ya. Rekan-rekan yang ada di sini atau tim kerja juga bisa jawab ya. Apa kabar GPIB? Luar biasa. Terima kasih. Yes. Luar biasa, fantastis. Yes. I love you GPIB. Tapi masih meng-unmute. Jadi GPIB nggak kedengeran gitu loh. Nggak kedengeran semangatnya yang ada di rumah gitu gimana. Dan jangan lupa, kalian juga jangan lupa gerakan tangannya ya. Karena kita harus tetap semangat walaupun kalian di rumah dan kita di sini berjauhan gitu. Kita ulang ya rekan-rekan, bisa di on cam dan di unmute sejenak. Oke, mari kita coba sekali lagi ya. Apa kabar GPIB? Luar biasa. Yes. Kak Romi. Kenapa harus nama saya disebut? Terima kasih untuk semangat rekan-rekan yang ada di rumah dan silahkan untuk mute lagi sejenak. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan melihat dan mendengarkan sambutan-sambutan beserta ucapan selamat ulang tahun dari pertama Ibu Pendeta Yvonne Lila Makatita selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar dan perwakilan Pelkat dari Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Perempuan, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Shalom, semua GP Maranatha Denpasar yang saya kasihi. Selamat ulang tahun yang ke-71. Tuhan Yesus memberkati, sukses belajarnya, rajin bekerja, rajin belajarnya. Jangan pernah menjadi pemuda yang pernah cepat putus asa. Selalu optimis, selalu berpengharapan, dan tetap setia pada Yesus. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun. Shalom, di hari yang berbahagia ini kami Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71 untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Semoga semakin jaya dalam pelayanan, semakin kompak, tetap kuat, dan teruslah berkarya. Bagi para pemuda dan pemudi di Pelkat GP, bawalah Tuhan di dalam hatimu kemanapun kamu pergi, dan kamu tidak akan tersesat. Gunakan terangnya sebagai petunjuk, dan jangan pernah menyerah pada kegelapan. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda, Skui GP Marden. Shalom.
Kakak-kakak Gerakan Pemuda, kami dari Pelkat Persekutuan Teruna mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-71 tahun. 71 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah pelayanan Gerakan Pemuda. Biarlah di usia pelayanan yang semakin matang, Pelkat Gerakan Pemuda semakin maju dalam pelayanan, semakin kokoh sebagai tiang GPIB, teguh dalam pengharapan, semangat melayani dan tekun berjalan bersama Tuhan dalam derap langkah karya dan pelayanannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan muda, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda ke-71. Di hari ulang tahun ke-71 ini, kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi. Situasi di mana orang-orang kehilangan arah mereka, kehilangan tujuan mereka, dan kehilangan semangat mereka. Namun kita sebagai pemuda harus tetap teguh dalam pendirian kita, dalam semangat kita, dan dalam pelayanan kita. Teman-teman muda, di situasi ini, kita bukanlah orang-orang yang menyerah akan situasi, tapi kita adalah orang-orang yang berdiri di depan untuk merubah situasi. Rekan-rekan muda, teruslah menjadi pemuda yang berkarya tanpa ragu, terus menjadi pemuda yang berinovasi, teruslah menjadi pemuda yang selalu melayani dengan sepenuh hati. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda ke-71, GP Skoy. Shalom, para pemuda dan pemudi GPIB Maranatha Denpasar. Kami dari Pelkat PKB Maranatha Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71 pada Gerakan Pemuda. Semoga senantiasa berkarya mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Dan tetaplah berkarya tanpa batas, menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pelkat PKP mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-71 kepada Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Di pertambahan usia Pelkat GP yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap bersyukur karena masih dimampukan untuk bertahan walaupun dalam masa-masa yang cukup sulit. Harus bergandengan tangan dan saling menguatkan. Harus tetap berkreasi dalam keterbatasan yang ada. Untuk itu harapan kami kepada adik-adik Gerakan Pemuda, teruslah berkarya, manfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas tanpa batas untuk berkembang agar dapat mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Selalu mengingatkan rekan-rekannya untuk tekun beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan walaupun secara virtual. Tekun berdoa dan melakukan berbagai karya yang positif. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagai garda terdepan di jemaat, teruslah berkarya tanpa batas, melayani dengan semangat, tulus dan jujur, saling menopang dan menguatkan, agar pelayanan Gerakan Pemuda bisa menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat, dimanapun kalian berada, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Semangat berkarya adik-adik Gerakan Pemuda, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Dia telah menuntun dan memimpin kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetapi kita masih diberikan waktu untuk beraktivitas dalam pelayanan. Kami dari mewakili Pelkat PKLU menyampaikan selamat hari ulang tahun GP yang ke-71 yang tepatnya jatuh pada tanggal 15 Juli tahun 1950. Rekan-rekan sepelayanan Pelkat GP, kami dari PKLU hanya mengingatkan dan memesan agar
kalian melayani Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mengurangi rasa semangat kalian, di mana dalam keadaan saat ini pun kalian masih bisa melayani Tuhan Yesus. Dan di samping itu pula, kami dari PKLU juga melayani Tuhan Yesus terbatas. Karena apa? Umur kami tidak bisa melaksanakan kegiatan pelayanan karena keterbatasan prokes. Nah, adik-adik semua, rekan-rekan pelayanan GP, mulailah dari diri sendiri untuk melayani Tuhan Yesus. Memang kita berbeda pelkat, tetapi kita satu di dalam melayani Tuhan Yesus, sebagaimana janji kita pada awal permulaan pelayanan kita. Kita sudah berjanji dengan ya, dengan segenap hatiku. Untuk itu teruslah berjuang dengan penuh harapan, kalian teruslah berinovatif agar tugas pelayanan kalian tetap diberkati Tuhan dan berguna bagi masyarakat di sekitar kita dan terlebih di dalam gereja. Adik-adik GP yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini juga sekaligus kita menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, di mana cita-cita dan harapan serta tangguh kalian sebagai bangsa Indonesia juga harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, untuk mengakhiri sambutan kami, atas nama kami, Pelkat PKLU mengucapkan selamat hari ulang tahun GP yang dan menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 76. Merdeka! Hidup GP. Terima kasih. Laporan HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Maranatha Denpasar. Berdasarkan tema tahunan GPIB 2021 sampai 2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Maka dari itu disusunlah subtema berkarya tanpa batas. Adapun jumlah panitia HUT ke-71 ini berjumlah 20 orang. HUT ke-71 Gerakan Pemuda Maranatha Denpasar tahun ini memiliki 4 rangkaian kegiatan yang diantaranya sebagai berikut. Ibadah bersama jemaat yang dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juli 2021 jam 9 pagi secara virtual melalui YouTube dalam memperingati HUT Gerakan Pemuda yang ke-71. Lomba desain. Lomba desain ini memberikan kesempatan pada Gerakan Pemuda GPIB Maranatha untuk berkreasi dalam mendesain masker dan baju. Dan hasil desain akan diunggah ke Instagram masing-masing peserta. Lomba ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2021 sampai 7 Agustus 2021. 3. Lomba TikTok. Lomba ini menggunakan aplikasi TikTok dan dalam aplikasi tersebut peserta dapat membuat konten berupa dance, bernyanyi, parodi, dan konsep rohani dengan menggunakan HUT, hashtag HUT GP71, hashtag GP Marden, hashtag berkarya tanpa batas, hashtag SqueeGP, dan diunggah ke akun TikTok masing-masing peserta. Lomba ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2021 sampai 7 Agustus 2021. 4. Ibadah syukur dan puncak perayaan HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021
pukul 6 sore bertempat di GPIB Maranatha di Denpasar secara virtual dan melalui Zoom dan YouTube. Kami selaku tim kerja mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan pengurus Gerakan Pemuda GPIB Maranatha di Denpasar atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyukseskan rangkaian kegiatan ini dan melayani Tuhan. Terakhir, kami meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-71 Gerakan Pemuda sampai pada hari ini. Selamat menikmati ibadah syukur dan puncak perayaan HUT ke-71 Gerakan Pemuda GPIB Maranatha di Denpasar. Selamat ulang tahun ke-71 untuk Gerakan Pemuda. Semoga Gerakan Pemuda terus bisa berkarya, menjadi berkat, serta teladan setiap pemuda dan masyarakat sekitar. Demikian laporan HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Maranatha di Denpasar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Gerakan Pemuda GPIB Maranatha yang ke-71 tahun. Kiranya generasi muda kita dapat terus-menerus berkarya, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada sambutan-sambutan yang telah diberikan dan laporan tim kerja, serta kompilasi ucapan-ucapan ulang tahun dari rekan-rekan sekalian. Baik, kurang meriah ya kayaknya karena nggak ada mode applause-nya gitu loh, biar kelihatan meriah gitu kan. Jadi, aku sapa dulu deh, ada oma opa, ada kakak-kakak layan, ada senior friends. Rame ya? Rame ya? Oke, sekarang kita masuk dulu ke ice breaking karena kita supaya ada interaksinya gitu dan biar lebih asik gitu kan. Jadi kalian on cam semuanya, terus kalian nanti unmute karena ada 2 pertanyaan. Jadi ini kalian bisa menjawab, tapi kalian bisa ngetik nama kalian di room chat Zoom. Oke? Ngerti ya? Ini boleh diikuti oleh semua, oleh oma opa, oleh kakak layan, oleh rekan-rekan GP sekalian juga boleh ikut. Oke? Ngerti ya teman-teman? Kalau ngerti kayak ngasih emoticon oke gitu. Oke, nanti kalau kalian mau menjawab, nanti kita mention nama kalian, lalu kalian on cam dan unmute. Nanti ketika kalian mau menjawab pertanyaan yang saya berikan, kalian bilang passwordnya Skui GP Marden gitu ya. Harus penuh dengan semangat dan senyuman gitu ya. Skui GP Marden. Oke, itu yang rame-rame yang pakai Ika Junisia, Jessica, Ruth Dolphy, tolong ya. Tolong agak-agak semangat gitu ya. Semuanya juga rekan-rekan, oke? Pertanyaan pertama. Siap ya rekan-rekan? Pertanyaan pertama, apakah tema HUT GP GPIB tahun ini? Silahkan ketik nama kalian di room chat-nya. Nanti panitianya akan memilih nama kalian, langsung kalian itu on cam sama unmute gitu ya. Kak Josi boleh jawab. Passwordnya jangan lupa ya, Skui GP ya. Oke, kayak gitu ya gerakannya, Skui GP gitu. Oke. Sebut nama, oke, sebut nama siapa itu? Wah, Dandi and Debra ya yang paling pertama. Oke, Dandi Debra boleh deh di unmute deh. Di unmute ya. Passwordnya apa Debra? Skui GP Marden. Benar nggak? Kurang Mbak, karena itu harus kayak Skui GP Marden gitu. Harus gitu? Ya, harus gitu. Skui GP Marden. Oke, pertanyaannya apa tema HUT GP tahun ini? Berkarya tanpa batas. Oke, berkarya tanpa batas, benar. Ya, berkarya tanpa batas rekan-rekan, jangan lupa nanti Debra bisa DM Instagram GP Marden untuk
ini dapat hadiah gitu kan. Yeay. Pertanyaan terakhir ya rekan-rekan, harus gercep gitu kan. Jangan lupa sebut nama dan passwordnya ya. Pertanyaan kedua, siapa nama ketua tim kerja HUT GP ke-71 tahun ini? Kalau bisa nama lengkap ya, tadi sudah mendengarkan videonya juga, udah melihat videonya juga. Jadi harusnya tahu gitu kan. Oke, karena Dandi dan Debra tadi udah, jadi kita pilih yang lain ya. Siapa? Aduh, Harunusa itu siapa lagi kan? Wah, Jere. Silakan Abang Jere, itu namanya joki tugas ya. Wah, sangat-sangat sekali namanya joki tugas. Dia bisa nggak sih on cam sama unmute gitu? Gue udah on cam kali. Abang Jere. Hai. Halo. Hai. Wah, sehat ya Bang Jere? Iya, kebetulan lagi ngejoki sambil ngezoom ya gimana ya? Passwordnya apa ya? Skui GP. Di sini pun orang agak-agak tidak terima ya. Harus semangat dan gerakannya jangan lupa ya, J. Skui GP. Skui GP gitu. Ya. Ya. Lagi sekali. Oke. Skui GP. Oke. Apa nama ketua tim kerja HUT GP ke-71 tahun ini, J? Easy peasy lemon squeezy. Namanya adalah Kak Roni Roberto Haurisa. Siapa? Kak Roni Roberto Haurisa. Oh, benar. Emang benar. Bener kan? Oke, terima kasih Abang Kiri. Nanti jangan lupa di DM IG-nya GP Marden ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Boleh dihidupin lagi mode applause-nya di Zoom ya. Oke. Karena dalam merayakan hari ulang tahun ini juga identik dengan peniupan lilin, maka kurang lengkap kalau kita tidak ulang tahun nggak ada kue dan lilinnya sebagai peringatan bertambahnya umur. Jadi saya di sini mengundang kembali Ibu Pendeta Ivon selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar dan Kak Ardi selaku Ketua GP Maranatha Denpasar serta Kak Roni selaku tim Ketua Panitia. Silakan maju ke depan. Baik, ini karena kita pandemi jadi simbolis peniupan lilinnya diganti pengipasan lilin ya guys. Baik, karena nggak boleh tiup, jadi kita kipas lilin ya. Kipas lilin. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan jangan lupa mode applause-nya sebagai tanda kemeriahan dari HUT ini. Dan untuk Ibu Pendeta, kakak, silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta. Rasanya rangkaian acara ini nih sekarang yang paling rekan sekalian karena kita akan masuk ke dalam pengumuman lomba-lomba yang diadakan dalam merayakan HUT 71 tahun ini. Ada 2, yaitu konten rohani yang kalian buat di TikTok dan desain logo baju dan masker yang sudah di-share juga di Instagram GP Marden.
Maka dari itu, kita lihat dulu video kompilasi TikTok kalian. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lo menghina gue mengasihi lo. Lo munafikin gue maafin lo. Tiada lagi gunanya selain dibuang. Wah, tepuk tangan. Ternyata itu semuanya adalah video TikTok yang kalian share, di mana peserta membuat video sekreatif mungkin dan diupload, lalu penilaiannya dihitung dari jumlah like terbanyak. Dan sekarang ada 2 pemenang yang udah ada di sini dengan like terbanyak, dan katanya video-video TikTok yang terupload itu semuanya masuk FYP ya. Udah jadi anak TikTok sejati berarti kalian ini semua ya. Oke. Baik. Untuk juara kedua jatuh kepada vokal grup Gas Terus dengan jumlah penonton 1.128 dan like-nya 134. Wah, ini vokal grup Gas Terus yang mana ya? Mungkin perwakilannya bisa on cam sebentar biar kita tahu gitu vokal grup Gas Terus itu yang mana. Oh, timnya Kak Andi. Wah, mana tuh? Gas terus. Weh, pantes Semua ya. video ada Kak Andi. Itu siapa ya? Mohon maaf. Baik. Gas terus. Gimana nih Kak? Videonya katanya masuk FYP terus dengan jumlah like 134. Mungkin ada kesan pesannya gitu? Kesan pesannya tetap gas terus aja. Oke, nanti bagi vokal grup Gas Terus nanti bisa dikontak langsung oleh tim panitia ya. Thank you panitia. Gas terus. Jangan lupa mode aplausnya. Oke, juara satu. Saya sih tahu ya ini. Kayaknya sih saya tahu dan saya tahu betul kayaknya sih. Pasti ini kayaknya aku deh, kita deh guys, kayaknya kita deh gitu kan. Kayaknya udah mulai, guys kita deh, kayaknya kita udah pasti kita kan. Ini jumlah penontonnya lumayan ya, memang kayaknya orang-orang ini kayak seleb TikTok ya. Ini banyak ya. Jumlah penontonnya itu 1.504 dan like-nya itu 211. Luar biasa. Kira-kira jatuh kepada siapa yang saya sebutkan namanya ini? Langsung di on cam. Kalau bisa pas on cam langsung meriah gitu ya. Meriah gitu. Jatuh kepada Exile. Wah, ternyata timnya Ika Junisia, Helga, Jessica, Ruth, Dolphy. Gimana, guys? Kalian rame-rame banget ya, Bun, di situ. Wah, itu udah di-unmute belum? Wah, semuanya malu-malu, semuanya langsung ke belakang kamera ya. Nggak kedengeran di sini ya. Kayaknya ada kesalahan deh. Wah, kayaknya udah mulai
Oh ya, itu bahasa isyarat sih ya. Kayaknya kalian harus begini. Halo. Wah, sekarang oper-oper HP ya. Ya kita melihat saja kerugiannya mereka dulu gitu kan. Halo, assalamualaikum rekan-rekan. Kayaknya kita suruh mereka untuk ngucapin password aja ya, biar seru gitu kan. Passwordnya dong. SKUYGP Gasrus. Maaf dong, kalau ada gerakan tangannya. Passwordnya guys. Kayaknya mereka 1, 2, 3. Oke, nanti tim Exile langsung dihubungi oleh panitia untuk penerimaan hadiahnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke, selanjutnya ke dalam perlombaan yang kedua kita lihat semuanya. Nah, lomba desain ini bermaksud untuk pembuatan baju dan masker gerakan pemuda. Jadi desain yang menang akan menjadi desain utama dalam pembuatan baju gerakan pemuda Maranatha Denpasar. Bisa diberikan applause-nya lagi. Dan di sini sudah ada juaranya, satu aja nih. Dan itu jatuh kepada desain nomor 1 dengan kreator Genesis Alfredo Dali Malikosa. Kira-kira ada rekannya ini? Mungkin adakah? Kalau ada bisa di on cam-kan. Selamat. Ada? Ada nggak? Kreator Genesis Alfredo Dali Malikosa. Baik, mungkin rekannya tidak ada, nanti biar tim panitia bisa langsung menghubungi rekan tersebut. Oke? Desain yang menang itu nomor 1 ya. Yang di tengah itu nomor 1 yang menang, bisa dilihat. Yang dimana nanti akan dijadikan desain utama dalam pembuatan baju gerakan pemuda Maranatha Denpasar. Oke, untuk setiap pemenang, baik lomba TikTok dan lomba desain desain ini, penyerahannya hadiah akan langsung ditindaklanjuti dan langsung dihubungi oleh tim panitia yang ada di sini. Oke? Sekali lagi saya memohon untuk sebelum kita mengakhiri acara kita ini, memohon pada rekan-rekan untuk sekali lagi on cam dan unmute semuanya. On cam dan unmute semuanya. Lalu kalian bisa screenshot, nanti kalian upload di IG gitu. Ya, untuk on dan meng-unmute, lalu kita akan bilang SKUYGP gas terus gitu ya. Bareng-bareng semuanya harus semangat ya. Opa, oma, kakak-kakak layan juga ikutan semua, senior-senior friend juga ikutan semua. Kita tetap harus semangat. Jangan lupa didokumentasikan, digitalkan, dicek juga GP Marden supaya mereka bisa meng-post story lagi gitu. Kak Romi. Oke, kita mau screenshot dulu. Silahkan kalian memberikan gaya terbaik kalian. Gaya gaya ini, gaya gini, gaya apa gitu kan? Oke? 1, 2, 3. Ini waktu kita. Ini cepetan. Sekali lagi. Sekali lagi. Wah. Oke, sekali lagi ya. 3. Wah. Lucu sekali. Kakak Damaras ya sama mamanya.
Sekali lagi sekali ya rekan-rekan, berikan senyuman dan gaya yang menarik gitu. Jadi agak Karomi senyum Karomi. Sinar terus ya itu. Kenapa masalah senyuman? Yakob, ngapain ki muncul-muncul 1, Yakob? 2, 3. Oke, karena semuanya sudah jangan lupa passwordnya. Gas terus. Oke. Rekan-rekan, passwordnya. Skuy GP. Skuy GP. Oke. Dan dulu. MC-nya cantik banget. GP ke-71 tahun ini, saya Monica Halo mewakili Caroline, Pemuda Maranatha Denpasar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan sekalian yang telah bergabung, untuk tim HUT GP ke-71, untuk seluruh pengurus Gerakan Pemuda, dan seluruh tim yang mengambil andil dalam ibadah syukur dan perayaan puncak HUT GP ke-71 tahun ini. Tetaplah berkarya tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati. Skuy GP, gas terus!